Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Mulosari menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat, khususnya yang baru pertama kali hadir di Gereja Mulosari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah ibadah minggu pertama di tahun 2024, tepatnya di hari yang ke-6. Dan juga kami atas nama Majelis Jemaat GKJ Mulosari menyampaikan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada minggu umum pagi hari ini akan dilayani oleh Bu Pendeta Maria Theophany Widayat, dan nanti sekaligus juga akan dilaksanakan pelantikan panitia PHBG, panitia Hari Besar Gerejawi, dan juga panitia PHBK, yaitu panitia Hari Besar Kristiani di tahun pelayanan kita di 2024. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, ada beberapa warta jemaat yang perlu kami sampaikan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan atau mengaturkan persembahan, baik itu melalui amplop, persembahan via transfer BRI maupun dari QRIS. Warga jemaat yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan di periode minggu ini, tanggal 7 sampai dengan 13 Januari 2024, diantaranya ulang tahun kelahiran tanggal 7 Januari Ibu RR Delima Murni dari wilayah 1. Tanggal 10 Januari ini ada dua warga kita, yang pertama Ibu Syih Sayekti dari wilayah 3 dan Bapak Edi Gus Hartono dari wilayah 2. Kemudian tanggal 11 Januari anak Avel Javenska Christian dari wilayah 1. Untuk ulang tahun perkawinan ada satu keluarga, yaitu tanggal 7 Januari Bapak Didik Wahyu Pribadi dan Ibu RR Paprilia Evi Mursanti dari wilayah 1. Kiranya Tuhan Yesus memberkati panjang umur dan kebahagiaan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan, dan warta yang lain termasuk laporan keuangan bisa dibaca di warta jemaat yang sudah diberikan melalui di grup WA. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengambil waktu sejenak. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini merupakan ibadah minggu di tahun 2024 yang pertama di dalam kalender gerejawi, bertepatan dengan peringatan baptisan Yesus. Marilah kita bersama-sama memulai ibadah hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Untuk itu mari kita masuk di dalam ibadah dan kita pujikan Kidung Jemaat 21 bait pertama dan yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita awali ibadah ini dengan berdasar pada pengakuan yang demikian. Hidup dan ibadah kita dapat terjadi di dalam kuasa Allah Sang Pencipta semesta yang terus memelihara ciptaannya dengan kasih yang abadi. Salam penuh kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus ada dalam hidup saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam ibadah hari ini, kita didasari dengan tema liturgis yaitu GKJW merayakan keseharian bersama Yesus kini dan di sini. Mari bersama kita sambut tema ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 5. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, kita memasuki panggilan pertobatan. Pengakuan dosa. Umat Tuhan yang terkasih, ada firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang tahun 2023 kita telah disertai dengan kasih oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita dipanggil untuk menapaki tahun 2024 dalam keadaan suci. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk senantiasa mendekat pada Tuhan dan percaya hanya pada Tuhan setiap hari. Saudara-saudara, bila mana dalam hidup kita ada keraguan pada Tuhan kita Yesus Kristus dan apa yang kita lakukan berdosa di hadapannya, marilah kita memohon pengampunan dosa. Semoga Tuhan menuntun hidup kita dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut dan seisinya, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha kudus. Tidak ada ilah lain, sesembahan lain selain Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Tuhan yang kekal. Tuhan itu pula yang kami muliakan, kami tinggikan, kami puji, kami sembah di dalam firman-Nya yang telah menjadi manusia dalam nama Yesus Kristus. Kembali kami dalam kehadirat Engkau Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan segala kelemahan kekurangan kami Tuhan. Tuhan ampuni ya Tuhan segala dosa-dosa pelanggaran kami, dosa yang kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dosa-dosa yang telah kami perbuat sepanjang tahun 2023 Tuhan, baik melalui pikiran kami, penglihatan kami, pendengaran, ucapan, hati dan tingkah laku kami yang sangat tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kami orang yang tidak layak di hadapan Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa pelanggaran kami dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan untuk menapaki tahun 2024 ini yang sedang kami jalani saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, melindungi senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ya Tuhan,
kami serahkan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama yang berkuasa di bumi dan di surga, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, ucap syukur dan mengaku akan segala dosa kami. Haleluya, amin. Jemaat, kami sudah bangkit berdiri. Kita masuki berita anugerah. Saudara-saudara yang terkasih, barang siapa dengan jujur dan tulus mengakui segala dosa dan salahnya di hadapan Tuhan, maka layak menerima anugerah pengampunan. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Kiranya senantiasa ada dalam hidup kita, kiranya senantiasa ada dalam hidup saudara sekalian. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 3. Ku heran Allah mau memberi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu ya Tuhan. Firman Engkau sendiri akan menyertai sehingga apa yang kami baca dapat kami pahami ya Tuhan. Firman Engkau sendiri akan menyertai kami juga di dalam kami melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati ya Tuhan untuk pelayan firman-Mu, Ibu Pendeta Fani. Firman Engkau sendiri akan menyertai sehingga apa yang disampaikan hanyalah seru dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan ini kami panjatkan. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Yang demikian bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi
belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat banyak bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Paulus di Efesus. Ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikian firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11. Injil Markus pasal 1 ayat 4 sampai 11 yang demikian bunyinya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kidung Jemaat 52 bait yang pertama.
Selamat pagi saudara-saudara. Bagaimana kemarin liburannya? Menyenangkan, hebat, biasa aja. Yang biasa aja ini biasanya nggak pergi-pergi nih. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kalau panjenengan mau melakukan suatu perjalanan, misalnya kayak kemarin mau liburan gitu, entah ke kota sebelah, entah ke kota jauh begitu, biasanya persiapan apa yang panjenengan lakukan? Berangkat aja Bu, pokoknya bangun berangkat. Apakah begitu? Sangu ini uang, ya, bekal makan, iya biasanya, apalagi kalau sama ibu-ibu ya, kok jajane opo, sing gurih opo, sing manis opo, terus nanti nasinya apa gitu. Biasanya gitu. Sangu atau bekal. Apalagi yang disiapkan? Menata baju. Nanti ini buat foto di sana apa, hari kedua buat foto di sana apa gitu ya. Jangan sampai sama supaya bisa beberapa kali upload gitu. Terus biasanya panjenengan pasti juga akan mikir naik apa gitu kan, transportasinya apa, nanti di sana gimana, tempat-tempat tujuannya apa aja. Terus ada yang menyiapkan fisiknya, pokoknya sebelum berangkat ini kita harus sehat, nanti ngelencernya kita penak. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ada juga orang-orang yang sebelum berangkat itu yang disiapkan adalah rumahnya yang mau ditinggal. Pokoknya pergi dalam keadaan yang bersih, nanti pulang itu pas capek-capek itu tinggal leyeh-leyeh. Enggak tinggal, aduh enak seneng-seneng di luar gitu, pulang waduh membres gitu, rasanya capek banget. Ada juga yang mau berangkat itu beberapa hari sebelum berangkat itu biasanya berpuasa. Ada beberapa jenis orang yang demikian gitu, supaya perjalanannya itu di jalan aman, jauh dari bencana, pulang juga aman. Kalau saya biasanya kami itu persiapannya adalah dengan, ya selain itu tadi ya, itu dengan diskusi. Kami janjian dulu, nanti kalau di jalan itu ada sesuatu kita harus gimana nih, nanti di sana kita harus gimana, nanti pas pulang juga harus gimana. Ini kami lakukan supaya sama-sama menjaga mood kami baik. Jadi kalau ada apa-apa di jalan, jangan sampai kalau yang satu moodnya terganggu, jangan sampai yang satu itu semakin mendukung mood tidak nyaman gitu. Jadi harus menjaga mood berangkat baik, seneng, di jalan hahehe gitu. Jadi kalau ada apa-apa juga tidak akan stres, dan pulangnya juga dalam keadaan mood yang baik. Itu kalau kami. Artinya adalah ada banyak model persiapan yang dilakukan sebelum kita melakukan sebuah perjalanan, karena kita nggak tahu nanti di depan itu, di jalan itu ada apa. Yang kita tahu, yang kita harapkan adalah di jalan aman, di tempat tujuan wis seneng-seneng, pokoknya lancar jaya, bahagia, sejahtera, cukup, semua yang dipingini itu ada begitu. Yang kita harapkan begitu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebenarnya persiapan-persiapan yang dilakukan oleh manusia itu bukan hanya ketika mau pergi ya. Sebenarnya dalam banyak hal kita pasti melakukan berbagai persiapan. Bahkan entah kita sadari atau tidak begitu ya, hidup kita di dunia itu adalah kehidupan yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh siapa? Ya tentu oleh Roh Allah. Maka kalau kita tadi diawali dengan pembacaan dari Kejadian tentang penciptaan, bagaimana Allah menciptakan terang, dan lanjutannya adalah menerangkan bagaimana sebenarnya kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan kita sekarang, itu adalah kehidupan yang sudah dipersiapkan. Jadi tentu ini bukan kehidupan yang tidak disengaja begitu, kehidupan yang moro-moro ono, tentu tidak begitu. Kehidupan kita yang sebenarnya sudah dipersiapkan ini oleh karya Roh Allah,
itu juga memberi kita kesempatan untuk selalu mempersiapkan diri di dalam menjalani hidup ini. Hari ini kita melihat bagaimana kehidupan yang dipersiapkan dan kehidupan yang terus mempersiapkan diri ini dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan yang kita imani. Kita menghayati betul, kita merasa tahu betul bahwa Yesus yang kita imani itu adalah yang dipilih dan yang disiapkan untuk melakukan sebuah tugas yang mulia. Maka kita tahu bahwa Yesus yang dipersiapkan, dipilih untuk melakukan tugas yang mulia itu diberi banyak sekali dalam perjalanan hidup Yesus. Kita tahu ada banyak dan besar kuasa yang ada di dalamnya. Kita melihat bahwa di dalam Yesus ada kuasa atas langit dan bumi, ada kuasa atas kehidupan dan kematian. Tuhan Yesus punya kuasa untuk melakukan berbagai macam mujizat. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengajar, punya karisma untuk membuat banyak orang itu mau mendengarkannya, bahkan juga mau mengikutinya. Tuhan Yesus pun di dalam perjalanan hidupnya juga punya banyak pengikut. Artinya adalah kita melihat bahwa Yesus yang seringkali dalam guyonan kita selalu bilang, ya iya Yesus, kuasanya besar. Itu saja mau menjalani kehidupannya dengan mempersiapkan diri dengan sungguh. Maka kita tahu dalam bacaan di Injil Markus ini, sebelum Tuhan Yesus turun melakukan semua yang ditugaskan di dalam hidupnya, yaitu melakukan berbagai pelayanan dengan dilengkapi berbagai kuasa tadi, yang dilakukan oleh Yesus adalah menyerahkan diri untuk dibaptis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, baptis dalam bahasa Yunani itu sebenarnya artinya adalah membenamkan dalam air atau mencelup atau membasuh. Sebenarnya di dalam kehidupan orang-orang Israel, nabi-nabi Israel itu seringkali mengutus orang Israel untuk membasuh diri. Tujuannya adalah membasuh diri itu adalah lambang dari kesediaan diri orang tersebut untuk selalu dimurnikan dan untuk selalu taat kepada kehendak Allah. Yohanes Pembaptis itu juga mempersiapkan banyak orang di dalam kehidupannya secara spiritual dengan menyarankan, bahkan dengan keras begitu ya, menyatakan supaya orang-orang bertobat dan dibaptis. Artinya adalah bahwa dibaptis itu juga sebagai lambang pertobatan. Lah, lalu mengapa Tuhan Yesus itu dibaptis? Wong Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu hidupnya suci. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus bahkan disebut sebagai anak Allah, pilihan Tuhan Allah. Mengapa Yesus pun menyerahkan dirinya untuk dibaptis? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya hal ini mau menunjukkan bahwa Yesus yang mulia, yang punya banyak kuasa, itu menyadari bahwa dirinya memanglah 100% manusia, dan itu berarti rawan sekali untuk jatuh pada dosa. Maka sebelum ia menjalankan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya, yang ia lakukan adalah menyerahkan dirinya supaya dirinya terus-menerus dimurnikan. Ia dibaptis, ia dibasuh, dicelupkan, masuk dibenamkan dalam air sebagai lambang
untuk menyerahkan dirinya masuk di dalam air kehidupan yang adalah Allah sendiri, lambang bahwa dirinya menyerahkan diri untuk selalu dimurnikan dalam kuasa Allah, sekaligus juga lambang bahwa dirinya menyerahkan diri untuk mau terus taat kepada Allah di dalam menjalankan semua tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Itulah kenapa di dalam perjalanan hidup Yesus kita tahu meskipun kuasanya besar, tetapi Yesus itu tetap murni. Kenapa begitu? Karena manusia itu kan mudah jatuh ya, apalagi punya sedikit saja kuasa itu sangat menggiurkan dan sangat meleseti sehingga orang bisa mudah jatuh. Kuasa dalam bentuk apapun begitu. Oleh karena itulah Yesus menjaga dirinya tetap murni dengan menyerahkan diri di bawah kuasa Allah melalui pembaptisan itu. Murni ini seperti apa? Murni ini ya kita paham bahwa murni itu tentu punya motivasinya selalu bersih, motivasinya lurus, motivasinya benar, tidak mengharapkan imbalan dalam rupa apapun. Termasuk murni itu juga menerima setiap tugas pelayanan bukan sebagai beban, tetapi sebagai bakti kepada Allah. Itulah kenapa baptisan itu juga sebagai lambang ketaatan kepada Allah. Taat untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diutuskan Allah kepadanya untuk dilakukan. Sekaligus itu adalah lambang kesediaan dirinya untuk diterangi oleh Roh Allah. Mengapa demikian? Karena bumi yang diciptakan, dunia yang diciptakan itu diciptakan oleh Roh Allah. Tentu itu diciptakan dalam kekudusan. Ketika Allah melihat bumi ini kosong dan gelap, maka yang dilakukan adalah Allah menciptakan terang. Dan terang itulah yang menerangi seluruh ciptaannya. Begitu pula dalam kehidupan setiap orang yang menyerahkan diri di dalam kuasa Tuhan untuk terus dimurnikan. Pasti kehidupannya juga terus-menerus diterangi oleh Roh Allah ketika hidupnya mulai masuk dalam kegelapan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itu adalah cara Yesus yang jelas sesuai dengan apa yang diajarkannya di dalam kehidupan seorang Yahudi, sekaligus juga apa yang diteladankan sehingga sampai kita sekarang pun juga melakukan. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengaku diri, orang-orang milik Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, menariknya firman ini diberikan bagi kita di awal tahun, di ibadah kita yang pertama di tahun ini, sebelum kita melanjutkan hari-hari kita di tahun 2024. Sama dengan sebelum kita melakukan perjalanan mau ngelencer liburan. Di tahun ini pun juga kita akan menjalani sebuah perjalanan kehidupan dengan banyak pemberhentian nanti di depan, dengan banyak tujuan juga nanti di depan. Baik itu kita lakukan sebagai seorang pribadi masing-masing, tentu kita sudah punya rencana-rencana, tujuan-tujuan dalam pekerjaan kita mau apa. Nanti dalam keluarga kita harapannya kita sudah melakukan apa, tujuannya sampai di mana begitu. Termasuk juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai satu persekutuan. Setidaknya di hari Minggu ini kita nanti akan bersama-sama melantik panitia-panitia
dua panitia Hari Besar Gerejawi dan panitia Hari Besar Kristiani. Itu saja sudah menunjukkan bahwa gereja kita bersama-sama akan melakukan perjalanan-perjalanan yang di tengah perjalanan itu nanti ada hal-hal yang akan kita lakukan bersama dalam momen-momen gerejawi maupun momen-momen kita sebagai umat Kristen, baik itu Natal maupun Paskah begitu. Tetapi kita tidak tahu kan, di tengah jalan nanti akan ada apa. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita bisa bekerja sama. Kita tidak tahu suasana apa yang akan terbangun. Tetapi yang kita tahu adalah tahun ini berjalan dengan lancar. Nanti setiap ada kegiatan berjalan dengan lancar. Nanti harapannya gereja, jemaat itu semakin regeng. Persekutuan semakin hidup, iman kita semakin menyala. Yang kita harapkan adalah itu. Maka di awal tahun ini kita bersama-sama dipersiapkan untuk kembali mengingat siapa diri kita sekarang di sini. Kalau kita menyadari bahwa seperti pertanyaannya Paulus tadi, engkau sudah percaya? Apakah engkau sudah menerima Roh Kudus? Dan murid-muridnya menjawab, kami sudah dibaptis. Baptisan mana? Baptisan Yohanes. Dan Paulus mengatakan, baptisan Yohanes untuk pertobatan. Sedangkan baptisan dalam nama Yesus Kristus adalah untuk karya Roh Kudus yang menguasai kehidupan. Dan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis dalam baptisan Kristus. Kita semua sudah dibaptis di dalam baptisan Yesus Kristus. Ketika kita diserahkan, baik ketika masih anak-anak maupun ketika kita menyerahkan diri kita sebagai orang dewasa untuk dibaptis, maupun dalam pengakuan iman kita mengakui kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Artinya adalah sebenarnya kehidupan kita itu ada di bawah kuasa Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu terus menyertai sepanjang kehidupan kita. Dan yang diminta dari kita adalah kesadaran seperti yang Yesus lakukan. Kita itu sudah dibaptis, sudah dikuasai Roh Kudus. Maka kita pun juga diminta menghidupi kehidupan sebagaimana orang-orang yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus, yaitu taat kepada Allah dan selalu memohon supaya tetap murni kehidupan kita setiap hari. Tapi murni itu kan sulit. Iya, justru karena murni itu sulit, perlu karya Roh Kudus untuk menolong kita, supaya motivasi kita itu tetap bersih, supaya semangat kita itu tetap ada menyala, supaya kita itu menerima segala sesuatu dengan kesadaran penuh bahwa berkat itu bukan beban, kepercayaan itu juga berkat. Maka semestinya berkat itu jangan sampai menjadi beban, tetapi juga punya kesadaran bahwa setiap berkat yang diberikan kepada kita dalam berbagai wujudnya itu tidak pernah gratis. Artinya adalah setiap berkat yang diberikan kepada kita selalu ada tuntutan untuk bertanggung jawab. Nah, untuk bertanggung jawab atas setiap berkat apapun lah wujudnya, mau berkat kesehatan, mau berkat hati yang gembira, mau itu berkat materi, mau itu berkat apa saja, itu tidak ada yang gratis. Kita harus bertanggung jawab. Model tanggung jawabnya pun juga banyak. Tanggung jawab dengan ngopeni barang yang sudah diberi misalnya, tanggung jawab dengan ngopeni kesehatan kita misalnya, tanggung jawab dengan mengeluarkan harta kita untuk kelestarian sarana dan prasarana misalnya. Banyaklah macamnya. Dan itu tidak gampang.
Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di awal tahun ini kita diajak untuk bersama-sama berserah diri sebagaimana orang-orang yang sudah dibaptis. Supaya apa? Supaya murni hati kita, murni motivasi kita, murni pikiran kita, bersih melakukannya. Dengan kesadaran bahwa berkat ini bukan beban, berkat ini meminta bakti kita kepada Allah, meminta ketaatan kita kepada Allah. Tapi kan perjalanannya berat Bu, di tengah jalan bisa aja habis terang, cerah, ceria, tiba-tiba mendung, udan, daweres, sampai enggak bisa kita itu melihat jalan di depan. Tapi nanti di tengah jalan itu bisa jadi ragaku ini udah enggak kuat loh Bu, mentalku ini juga, semangatku juga. Iya, saya pun juga kadang-kadang begitu. Rasanya bosen, iya. Gini terus sampai kapan? Iya, kadang-kadang juga merasa begitu. Tetapi bukankah ini kesempatan bagi kita untuk terus mempersiapkan diri, termasuk juga saling menjaga motivasi dan mood itu bersama-sama. Kalau kita sudah mulai gelap, percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap karya Roh Allah itu sedianya sudah diterangi oleh Roh Allah. Bumi yang diciptakan dan dalam keadaan gelap itu diberinya terang. Anak-anak Allah yang menyerahkan diri dalam bakti kepada Allah, apapun wujudnya, sebagai siapapun kita, mau kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai keluarga, mau kita itu sebagai penatua, diaken, pendeta, panitia-panitia yang tidak pernah berhenti, mau kita sebagai warga jemaat, mau kita sebagai karyawan gereja, kita itu bisa jatuh dalam gelap. Tetapi jangan berhenti, percayalah, setiap orang yang mau terus dimurnikan, diterangi oleh Roh Allah. Mungkin nyala kita itu kayak lilin yang enggak besar nyalanya, yang kecil, tetapi enggak mati. Semoga perjalanan persekutuan kita itu juga begitu. Mungkin ada masa di mana nyalanya itu kecil, ya enggak apa-apa, ya kita jaga. Kalau nanti sampai pada waktu nyalanya kembali besar, ya enggak apa-apa, ya kita syukuri sebagai bagian dari karya Allah yang membuat kita itu terus bertahan. Dan kalau kita melihat perjalanan kita yang lalu, kita pasti pernah mengalami persekutuan dengan hari-hari yang cerah. Kita juga pasti pernah mengalami persekutuan dengan hari-hari yang gelap. Kalau persekutuan itu masih ada sampai sekarang, bukankah itu bukti nyata bahwa Roh Allah lah yang menerangi persekutuan, yang terus berbakti kepada Allah, yang terus dimurnikan kehidupannya. Siapa? Kita semuanya. Ya panjenengan, ya saya. Dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan kehidupan kita di 2024 ini dengan penyerahan diri penuh, masuk membenamkan diri dalam kuasa Allah. Semoga Allah terus memperhatikan kita, terus memurnikan kita, terus menguatkan kita, terus memberanikan kita untuk melangkah, dan terangnya terus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, di ibadah saat ini kita juga akan bersama-sama melakukan pelantikan untuk Panitia Hari Besar Kristiani atau PHBK yang ini nanti akan mempersiapkan dan menata layani masa raya Paskah dan masa raya Natal di tahun ini. Dan juga Panitia Hari Besar Gerejawi atau PHBG yang ini nanti akan mempersiapkan dan menata layani kegiatan-kegiatan gerejawi seperti unduh-unduh, hari ulang tahun RI maupun hari ulang tahun Jemaat Mulyasari. Dan bersama-sama kita akan menyerahkannya para panitia ini kepada Tuhan dalam doa. Disilakan. Demikian surat pembacaan surat keputusan. Surat keputusan nomor 002 garis miring S titik cap garis miring GKJW strip MISR garis miring 1 garis miring 2024 tentang panitia peringatan Hari Besar Gerejawi PHBG dan panitia peringatan Hari Besar Kristen PHBK tahun 2024 Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Mulyasari. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Mulyasari menimbang bahwa untuk dapat melaksanakan serangkaian peringatan Hari Besar Gerejawi dan peringatan Hari Besar Kristen tahun 2024 di GKJW Jemaat Mulyasari perlu dibentuk sebuah kepanitiaan. Memperhatikan keputusan rapat PHMC dan sidang pleno GKJW Mulyasari pada hari Minggu 3 Desember 2023 tentang panitia peringatan Hari Besar Gerejawi dan peringatan Hari Besar Kristen tahun 2024 di GKJW Jemaat Mulyasari memutuskan menetapkan pertama, panitia peringatan Hari Besar Gerejawi tahun 2024 di Gereja Kristen Jawi Wetan GKJW Jemaat Mulyasari disusun seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, panitia peringatan Hari Besar Gerejawi tahun 2024 di GKJW Jemaat Mulyasari menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya secara optimal serta dengan penuh tanggung jawab, yaitu melaksanakan Hari Raya Unduh-Unduh, Hari Raya Persembahan, pertama dan kedua, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, dan Hari Ulang Tahun GKJW Jemaat Mulyasari. Sedangkan panitia peringatan Hari Besar Kristen tahun 2024 di GKJW Jemaat Mulyasari dengan penuh tanggung jawab, yaitu melaksanakan peringatan Hari Paskah, Hari Kenaikan Tuhan Yesus, Hari Pentakosta, Hari Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ketiga, panitia Hari Besar Gerejawi dan panitia Hari Besar Kristen tahun 2024 GKJW Jemaat Mulyasari berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada PHMC Jemaat Mulyasari. Keempat, surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya
bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 7 Januari 2024, pelayan harian Majelis Jemaat Mulyasari, Pendeta Maria Theophani Widayat MTH Ketua ditandatangani, Penatua Firmansyah Hendra Praditya Sekretaris ditandatangani. Berikut pembacaan lampiran surat keputusan. Dimohon Bapak Ibu yang tertulis di sini untuk bisa maju ke depan. Lampiran surat keputusan PHMC GKJW Jemaat Mulyasari nomor 02-STT-GAP-MISR-1-2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang susunan panitia bulan pembangunan GKJW dan hari ulang tahun kemerdekaan, hari ulang tahun GKJW Jemaat Mulyasari serta panitia hari raya unduh-unduh, hari raya persembahan yang pertama dan kedua di tahun 2024, panitia peringatan Hari Besar Gerejawi PHBG tahun 2024. Ketua Ibu Hana Diaveri Anomsari, Sekretaris Saudara Johan Dewana Pramudita, Bendahara Ibu Francisca Pakuita Sukadana, Seksi Acara Bapak Firmansyah Hendra Praditya, Ibu Siwi Budiarti, Saudari Natali Antonia Tiasakira Pondak, Saudara Tuhu Wahyu Pamungkas, Saudara Esra Daniel Setiawan, Saudara Nesa David Setiawan. Seksi Konsumsi Ibu Rati, Ibu Lili Wahyuni, Ibu Purwanti, Ibu Sri Mulyatmi Yuningsih. Seksi Dana Bapak Iwayan Adiatmika, Ibu Titik Supriyanti Heri Sudaryanto. Seksi Dekorasi dan Perlengkapan Bapak Resi Pramudita, Bapak Hendi Pradono, Bapak Tatit Haryudo, Bapak Harmonangan Samusir, Saudara Andreas Ronaldo Bobby Fernanda, Saudara Daniel Rio Saputra Aji. Pembantu Umum Bapak Adi Cocok, Ketua Wilayah 1, Bapak Mardiono, Ketua Wilayah 2, Ibu Devi Yulia Rahmawati, Ketua Wilayah 3. Pelayan Harian Majelis Jemaat Mulyasari, Pendeta Maria Theophani Widayat MTH Ketua ditandatangani, Penatua Firmansyah Hendra Praditya Sekretaris 1 ditandatangani. Bacaan yang kedua tentang lampiran surat keputusan PHMC GKJW Jemaat Mulyasari nomor 02-MISR-1-2024 tanggal 7 Januari 2024 tentang susunan panitia ibadah dan perayaan Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta serta ibadah perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Panitia peringatan Hari Besar Kristen PHBK tahun 2024. Ketua Ibu Widowati, Sekretaris Ibu Nina Dwintarti, Bendahara Ibu Trivina Ayu Megawati, Seksi Acara Bapak Dadang Kusuma Wardana, Saudari Gita Ajeng Effendi, Saudari Tania Farel Claresta, Bapak Ido Galih Wicaksono, Ibu Eli Kristiani, Saudara Samuel, Saudara Matthew Aditya Yosua Pramusadi, Bapak Budi Setiawan, Bapak Samsu Hadi Simatupang. Seksi Konsumsi Ibu Syih Sayekti Daniel, Ibu Tuti Purwarini, Ibu Eko Krisnaningsih, Saudari Winona Auklavia, Saudari Sonia Aurelia Kristi Prasedani. Seksi Dana Ibu Dwi Ana Kristanti, Ibu Kuartia Santi Kristina, Bapak Pujio Santoso. Seksi Dekorasi dan Perlengkapan Bapak Prihatin Joko Utomo, Saudara Erwin Hutomo, Bapak Iwan Novianto. Seksi Publikasi dan Dokumentasi Bapak Yohan Taryono Widodo,
Saudara Evanelson Enggar Pradipta Wardana. Pembantu Umum Bapak Adi Coco, Ketua Wilayah 1, Bapak Mardiono, Ketua Wilayah 2, Ibu Devi Yuliana Rahmawati, Ketua Wilayah 3. Pelayan Harian Majelis Jemaat Mulyosari, Pendeta Maria Theophani Widayat MTH Ketua ditandatangani, Penatua Firmansyah Hendra Praditya Sekretaris 1 ditandatangani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perjalanan kepanitiaan ini, maka mari kita bersama-sama membawa saudara-saudara kita di dalam doa. Warga jemaat diharapkan untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mendoakan saudara-saudara panitia kita. Jemaat diharap bangkit berdiri, silakan berdiri Bapak Ibu. Baik, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami jemaat milik Tuhan Mulyosari ini bersatu hati menyerahkan saudara-saudara kami yang Tuhan percaya untuk ambil bagian di dalam kepanitiaan, untuk menata layani, untuk mempersiapkan dan untuk ikut bertanggung jawab di dalam setiap kegiatan gerejawi, terkhusus di dalam momen-momen peringatan Hari Besar Kristiani maupun Hari Besar Gerejawi di tahun 2024 ini. Ada banyak kegiatan yang akan kami tempuh di depan. Tentu kami pun memikirkan banyak hal. Ada banyak hal yang harus kami persiapkan. Kami perlu pikiran yang jernih. Kami perlu tenaga yang mumpuni. Kami juga perlu dana yang cukup untuk setiap kegiatan-kegiatan ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami tidak mampu jika kami melakukannya sendiri. Kami tidak bisa menjaga keadaan juga tetap selalu baik. Kami tidak bisa menjaga, kami tetap oke. Kami memohon pertolongan Tuhan. Berkenanlah Tuhan yang telah memilih saudara-saudara kami, menaungi kehidupan saudara-saudara kami panitia PHBK maupun PHBK tahun 2024 ini dengan Roh Kudus Tuhan yang terus berkarya, menerangi kehidupannya, menerangi jiwanya, memberi kegembiraan dan damai sejahtera setiap hari, terkhusus di dalam menjalani setiap panggilan pelayanan ini. Kiranya Tuhan juga memberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Kiranya Tuhan Sang Penguasa hidup ini yang memiliki semua kuasa dan kemampuan, memperlengkapi dengan kemampuan untuk dapat menjalani setiap hal yang harus dipersiapkan, sehingga segala sesuatu yang dipersiapkan, kegiatan yang dilakukan dapat menolong kami jemaat Mulyosari merasakan perjumpaan dengan Tuhan sendiri, merasakan berkat Tuhan tercurah atas kami. Maka bila dalam jalan kami di depan, kami lelah, kami kehabisan ide, kami kehabisan tenaga, kami kehabisan daya dan dana, kami memohon Tuhan yang berkarya penuh atas kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat menjaga hati kami satu dengan yang lain. Murnikanlah jiwa kami, murnikanlah motivasi kami, mampukanlah kami berbakti kepada Tuhan. Peganglah langkah kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga dari setiap anggota panitia. Kiranya Tuhan memberkatinya, kiranya Tuhan menolong kehidupannya. Kami juga menyerahkan kehidupan setiap panitia di dalam kesehariannya. Semuanya milik Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami dengan sungguh. Kami sungguh-sungguh berharap kiranya kasih karunia, kekuatan, kebijaksanaan, kemampuan,
kesukacitaan yang bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus terus memeluk kehidupan saudara-saudara panitia PHBK maupun PHBG tahun 2024 ini sekarang sampai selamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, tibalah kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita akan didasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikian firman Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu.
kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bawa persembahan kita sekaligus juga seluruh harapan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah merasakan hujan berkat dari Tuhan dalam berbagai bentuk yang menyertai dan yang menolong kami bisa melakukan kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan memberi kami kemampuan dan juga kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kami sebagai wujud syukur kami. Maka kami menyerahkan seluruh persembahan kami, baik itu berupa uang yang sudah kami kumpulkan, puji-pujian yang kami naikkan, doa yang kami percayakan kepada Tuhan, serta seluruh kehidupan kami sebagai siapapun diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima seluruh syukur dan persembahan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya dan menolong kami untuk dapat memberikan yang terbaik dalam hidup ini sebagai bakti kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami pun menyerahkan kehidupan seluruh jemaat milik Tuhan Mulyosari ini. Kami memohon Roh Tuhan berkarya atas kehidupan pribadi, lepas pribadi, keluarga, tiap keluarga. Kami memohon Tuhan menjadi soko guru yang mendampingi, yang menuntun, juga mendidik kehidupan kami di dalam keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjadi teladan satu dengan yang lain, memberi kami kerukunan dan juga cinta kasih setiap hari, memenuhi kehidupan kami dengan kasih sayang dan juga menolong kami menjalani hidup dengan benar dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami yang saat ini mulai masuki semester baru. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami di dalam bersekolah. Kami sungguh berharap anak-anak kami dapat belajar dengan penuh sukacita, mendapatkan guru-guru yang baik, juga teman-teman bergaul yang baik. Pakailah anak-anak kami juga menjadi teladan yang baik dalam tutur katanya, dalam sopan santunnya setiap hari, dalam pengertiannya kepada orang tua dan sesama, terlebih dalam kehidupan pribadinya yang ajrih asih kepada Tuhan. Kami juga memohon Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami, anak-anak kami, para pemuda yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, masuk dalam universitas yang dikehendakinya, yang diharap-harapkan, dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk itu. Juga yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke pendidikan yang diidamkan. Semua proses yang ditempuh, persiapan-persiapan yang dilakukan, kiranya Tuhan memberkati, menolongnya, membuka jalan bagi anak-anak kami untuk bisa mendapatkan cita-citanya. Lebih dari itu ya Tuhan, kami sungguh memohon Tuhan membentuk kehidupan anak-anak kami sehingga memiliki masa depan dan hidup yang lebih baik bagi dirinya, terlebih bagi keluarga dan juga persekutuan ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang
mencari pekerjaan, yang sedang merintis usaha, membangun usahanya, yang sedang sibuk menata diri di dalam pekerjaan usaha profesi yang sudah Tuhan berikan baginya. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu sehingga dalam upayanya bekerja dapat dirasakan sebagai cara Tuhan mendidik hidupnya, cara Tuhan menolong kehidupannya semakin berkembang, potensinya semakin besar, kehidupannya semakin berserah kepada Tuhan. Berilah rekan-rekan sekerja, lingkungan kerja yang baik, dan pakailah saudara-saudara kami juga menjadi rekan kerja yang baik pula. Tuhan Yesus Kristus, kami memohon Tuhan juga memberkati kehidupan para orang tua kami, sesepuh kami, juga saudara-saudara bapak ibu kami, para janda, para duda. Kami memohon Tuhan senantiasa memeluk dengan Roh-Mu yang kudus, mendampingi setiap hari, menjauhkan dari berbagai bahaya, menghibur, memberi kesukacitaan, memberi damai sejahtera, dan masa tuanya dapat dihadapi, dijalani dengan penuh syukur setiap hari. Kami juga memohon kiranya Tuhan mendampingi seluruh kehidupan kami dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami juga memohon Tuhan memberi kami semuanya tubuh yang sehat. Dan bila mana tubuh kami sedang tidak sehat, sedang tidak stabil kondisi kami, kiranya Tuhan menjamah, memberi kekuatan, memberi kesembuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga memohon Tuhan memberkati seluruh program kegiatan Jemaat Mulyosari di tahun 2024 ini. Mampukanlah setiap panitia yang Tuhan pilih untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Berkatilah juga para penatua, diaken, pendeta, juga seluruh pihak yang terlibat di dalam pelayanan dan persekutuan Jemaat Mulyosari. Kami memohon Tuhan juga memberkati persiapan kami dalam menjadi tuan rumah sidang majelis daerah tahun ini. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami dapat bekerja bersama-sama, menjaga situasi kami untuk tetap hidup bersama-sama. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia di dalam persiapan kami untuk pemilu di bulan depan. Kami memohon Tuhan memberi kerukunan dan damai sejahtera bagi kami semua warga Indonesia. Dan sungguh kami berharap Tuhan memberi kami pemimpin-pemimpin yang setia kepada Tuhan, juga setia ngopeni ciptaan Tuhan, baik manusianya juga alam semestanya. Sungguh kami berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami juga akan melanjutkan kehidupan kami. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami. Jauhkanlah kami dari mara bahaya dan petaka. Selebihnya Tuhan, hidup kami milik-Mu, kiranya Tuhan berkarya penuh. Kami serahkan doa ini sebagaimana Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali melanjutkan kehidupan kita. Mari kita tapai hari-hari kita dengan berserah penuh kepada Tuhan. Percayalah Roh Kudus yang sudah diberikan pada kita akan terus menerangi kehidupan kita. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita pujikan Pegang Tanganku, bait 1 dan 2.
Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun cerah seri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sekarang arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk kembali dan diberi kesempatan untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah pada minggu pagi hari ini dan juga sekaligus pelantikan panitia PHBK dan PHBG. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.